Alhamdulillah, rasanya cukup lama Tiang tidak sempat bersilaturahim secara langsung dengan Bapak Ibu semua. Tapi Bapak Ibu semua itu tetap di hati Tiang, tetap liatin Tiang. Kita semua saling sayang, gih. Kan ingat sering sekali Sri Syekh Nini Ida Maulana Syekh menyampaikan al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa salah satu simpul iman yang paling kuat yang membuat iman kita tetap kokoh, si baun jaga iman tiang pelungguh si arak le dalam hati, adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Artinya cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Ini termasuk bagian dari cinta karena Allah. Tiang pelungguh ini bapak-bapak dan ibu, walaupun dengan tawaatan di nepada tidak sama orang tua kita, tempat kelahiran kita juga berjauhan, berbeda-beda. Tiang dari Lombok Timur lahir tiang, sudah banyak di sini yang lahir asli di Lombok Utara, jauh. Orang tua kita beda, tempat lahir kita beda, tapi alhamdulillah kita disatukan dengan satu ikatan mahabbah, rasa sayang, kangen karena Allah. Alhamdulillah. Jadi Tuan Guru Haji Rusdi tadi menyampaikan bahwa 16 tahun tiang tidak pernah datang, benar. Tapi insya Allah setiap saat kita saling mendoakan, nggih. Setiap saat kita saling mendoakan. Itu satu dari akhlak. Satu dari akhlak yang diajarkan oleh guru tiang pelungguh. Kalau tiang pelungguh, bapak-bapak coba lihat rangkuman doa-doa di dalam hizib Nahdlatul Wathon. Lihat di dalam hizib solawat yang al-maghfurlah susun, doa-doa yang al-maghfurlah tuliskan untuk kita amalkan. Coba lihat isi doa itu. Sholawat Nahdatain misalnya, arak pira doa nulis sholawat Nahdatain. Wa antan surona wa taftaha alaina wa tarzuqona wa tahfazona wa taghfirolana wa li jami'il muslimin. Wa antan surona wa taftaha alaina wa tarzuqona wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Dalam solawat yang namanya Salatun Nahdlatain, Al-Maghfurlah mengajarkan kita untuk mendoakan semua. Mendoakan semua. Padahal solawat ini namanya Salatun Nahdlatain, diamalkannya pun oleh Nahdiyin Nahdiyat. Tapi yang kita doakan bukan hanya Nahdi Nahdiyat, dekne doa yang diri terdoang, tapi kita mendoakan untuk semua. Wali jami'il muslimin. Ini akhlak bapak-bapak ibu. Ini yang ingin tiang sampeang lek sida selapu. Akhlak yang diajarkan oleh Sidi Syekh Nini Ida Maulana, bahwa kita warga NWDI ini tidak hanya berdoa untuk diri kita, tidak hanya membangun madrasah ini untuk kita saja, tidak hanya beramal soleh di tengah masyarakat, berbuat baik hanya untuk kita, tidak hanya membangun klinik untuk warga NWDI saja, wali jami'il muslimin, untuk semua. Coba lihat salat islahul ummah, Allahumma aslih umat Muhammadin dulu, baru di akhir itu
wansur wahfaz wa ayid le akhir tahun istilahnya tendoa yang dengan julu, tendoa yang batur julu. Kita ingin kebaikan-kebaikan untuk sebanyak-banyak orang, baru kemudian kita tutup dengan doa untuk diri kita. Ini bapak-bapak dan ibu jamaah sekalian, lek san baru sang bagus aran desanda nih. Parantiang le Itali tahu tani. Biasa mun arak san no le San Marco tuh le Itali tahu. San Antonio, San Baro. Lombok Utara. Alhamdulillah. Hebat. San Baro. San itu maksudnya dasan. Masya Allah. Mungkin karena banyak turis di sini ya. Jadi harus gaya dinamakan namanya. Alhamdulillah. San. Kata Tuan Guru Jinajmul Ahyar, san itu san matahari. Asyams. Matahari yang baru. Artinya tempat ini Al-Jariyah, mudah-mudahan jadi tempat ya, menyebarkan, menyinari. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang pertama yang ingin tiang ingatkan ya, kepada kita semua bahwa ber-NWDI sini, kita berorganisasi ini ndekne untuk itu doang. Jadi ketika tadi tiang meresmikan klinik Hamzan Wadi, bukan hanya yang boleh berobat itu hanya warga NWDI saja, tidak. Bahkan bukan hanya umat Islam saja, siapa saja, bahkan non-muslim sekalipun. Saudara kita yang Hindu, yang Buddha, yang Kristen, kalau ada sakitnya mau berobat, ahlan wa sahlan. Itulah mahasinul Islam, kemuliaan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang khusus untuk kita bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudara sekalian, pertama namanya akidah. Kalau akidah itu memang khusus. Yang kedua namanya ritual ibadah. Marak sembahyang tano, sholat 5 waktu khusus untuk kita. Kalau seorang itu bukan muslim, tentu dia tidak usah sholat ya, khusus untuk kita. Tapi di luar yang dua hal itu, segala hal yang menyangkut kehidupan sosial bermasyarakat tiang pelungguh, maka Islam mengajarkan kita untuk membawa kemanfaatan kepada semua. Kalau ada misalnya orang datang ke San Baru, kemudian datang, lihat-lihat ternyata kelihatannya bukan seorang muslim, misalnya turis katakan. Ketika dia datang, bagaimana sikap kita sebagai warga NWDI? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Nah, kita diajarkan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afsyus salam. Afsyus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Afsyus salam, ucapkan salam, kasih dia senyum. Mau kita kenal tidak kenal, kita senyum, kita berakhlak baik. Jadi jangan kita tanya dulu dia, sida agama anda apa? Islam, baru senyum. Apa senyum bahasa anda? Ngemos, ngemoh, ngemoh. Tidak ada kaitannya antara keimanan dengan senyum dan akhlak yang baik kita. Dia mau muslim, dia bukan muslim, dia orang NWDI, bukan orang NWDI, kita diperintah oleh Islam untuk berakhlak mulia. Nah, itu sebabnya Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan oleh Allah membawa rahmat untuk semua. Kan aran rahmat sino kasih sayang Bapak Ibu nggih. Rahmat itu artinya kasih sayang. Jadi kasih sayang warga NWDI, kebaikan-kebaikan warga NWDI itu untuk semua. Maka tiang berharap kepada semua warga NWDI yang hadir, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Jariyah, jadilah orang yang terus menebarkan semangat perdamaian.
Ini Lombok Utara sering tiang sampaikan, lekan zaman lain. Termasuk ketika tiang diberi amanah sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat 10 tahun. Ndek nuah arak masalah ribut lek Lombok Utara sih. Alhamdulillah. Ya patuh-patuh, akur-akur, nuah islami. Munarak dengan berbahasa teh, mari kita berjuang menciptakan masyarakat yang islami. Apa kenana masyarakat islami? Islami itu artinya nisbah kepada Islam, bercirikan akhlak-akhlak Islam. Maka masyarakat yang islami menurut tiang, salah satu contohnya insya Allah adalah apa yang tiang kita semua saksikan di Lombok Utara. Nih masyarakat yang islami. Jadi siaran masyarakat islami sini dek ne bergantung lek luek ne tuan guru doang dek. Apa kenana masyarakat islami? Oh si luek tuan guru ne belum tentu. No coba kita lek sebagian negara Arab nengkah. Misalnya lek negara Yaman. Lek Yaman sini dek ne kurang-kurang. Dek ne kurang-kurang dengan si alim hebat-hebat. Lagu nengka kita sampai sekarang belum selesai mereka berperang satu sama lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidaklah menjamin bapak-bapak ibu bahwa di tempat di mana banyak orang-orang pintar yang mengerti tentang Islam kemudian pasti dan otomatis akan terwujud masyarakat yang islami, belum tentu. Sebaliknya, walaupun tidak banyak orang yang bertitel tinggi di dalam ilmu-ilmu keislaman, katakanlah ndek neluik lalu dengan si alim-alim hebat-hebat, tetapi masyarakat itu saling cinta dalam kebaikan. Masyarakat itu saling mendoakan, saling menasehati, saling memaafkan, saling menyebarkan semangat perdamaian. Maka itu adalah insya Allah contoh masyarakat yang islami. Alhamdulillah. Karena itu Lombok Utara ini walaupun jauh dibanding beberapa daerah di NTB, kalau orang datang misalnya ke NTB maka dia mendarat di Lombok Tengah, kemudian dia harus naik mobil sampai 1 jam 2 jam sampai ke Lombok Utara. Walaupun jauh katakanlah dari bandara, dari pusat-pusat pemerintahan dibanding banyak tempat-tempat yang lain, tapi insya Allah contoh baik di tempat ini itu tidak kurang dibanding tempat yang lain. Alhamdulillah. Nah karena itu bapak-bapak ibu saudara sekalian, yang pesan kepada pelungguh semua sebagai hal yang kedua yang ingin tiang sampaikan, jaga kekompakan de bareng-bareng jaga kekompakan. Kalau ada masalah di antara warga NWDI, ingat bagaimana Al-Maghfurlah mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Kalau ada perselisihan di antara kita dengan tetangga kita yang sama-sama warga NWDI atau yang bukan warga NWDI, ingat kita warga NWDI diajarkan oleh Sidi Syekh Maulana untuk selalu bermusyawarah. Hadirin dan hadirat sekalian yang tiang cintai, alhamdulillah tadi tiang naik ke atas ditemani oleh Tuan Guru Haji Najmul dan beberapa pengurus dan pimpinan pondok pesantren sahabat tiang. Tuan Guru Haji Rusdi meletakkan batu pertama. Tidak ada kata selesai untuk membangun, tidak ada kata putus, selalu dari tempat ke tempat kita meletakkan batu pertama. Kemarin baru saja tiang bersama-sama dengan
warga NWDI di Kota Mataram, kita meletakkan batu pertama untuk pusat pengkaderan NWDI di Mataram. Alhamdulillah hampir 1 hektar luasnya. Kita letakkan batu pertama. Di sana ada peletakan batu pertama, di sini ada peletakan batu pertama, dan seterusnya. Terus kita membangun, karena memang itulah semangat Islam. Siaran Islam sering yang sampaikan, ja'alil bina lalil hadam. Islam itu datang untuk membangun, tidak untuk nyidak. Karena itu ulama-ulama tiang pelungguh ngajarang itu selapu, termasuk Sidi Syekh Maulana, ketika beliau datang ke Lombok pulang dari Mekah berdakwah, ndek na selapu apa sih gua arak sinu sedak nende. Tidak semua kebiasaan dan tradisi masyarakat disalahkan, tidak. Tapi dilihat oleh beliau, mana kira-kira tradisi masyarakat yang isinya, yang esensinya nilainya bagus tapi caranya kurang pas, disesuaikan oleh beliau. Mana tradisi masyarakat yang memang sudah bagus, semakin dikuatkan oleh beliau. Itu cara Islam. Dan kalaupun ada tradisi masyarakat yang keliru dan salah menurut pandangan agama, diluruskan dengan cara yang baik. Bagus-bagus teman. Itu cara Islam. Maka dulu ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang, beliau menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian beliau melihat ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab yang tidak baik, beliau nasihati untuk dirubah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang isinya baik tapi caranya salah, diluruskan dan diperbaiki caranya. Ada kebiasaan yang memang baik, maka dikuatkan dan bahkan ditingkatkan nilainya. Contoh, dengan Arab lain, bapak-bapak ibu, berdua sopok sifat si bagus. Arana kirod duyuf, menjamu tamu. Jadi aran dengan Arab lain sino, saya si datang, aning balena pasti temulia. Saya si datang. Dekna dengan si wah kenal, hatta dengan si dekna kenal baik, tetap buka angna lawang, pesilakna bagus-bagus. Ini aran kirod duyuf. Sifat orang Arab, murah hati mereka. Ketika datang Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus membawa agama Islam, maka sifat yang baik ini diakui oleh Islam dan kemudian lebih ditingkatkan lagi kemuliaannya, bahkan sampai Rasul sampaikan menjadi ciri orang yang beriman. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Saya dengan si beriman kepada sida Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hendaklah wajib dia memuliakan tamu. Coba. Jadi kebiasaan si bagus, si wahara dipelihara dan bahkan ditingkatkan nilainya oleh Rasul, oleh Islam. Tidak hanya sekedar menjadi tradisi yang baik, tetapi menjadi ciri dari keimanan di dalam hati. Itu Islam. Maka tiang pesan kepada seluruh keluarga besar NWDI di Sanbaru ini, kita bermasyarakat, bertradisi, apa-apa yang memang sudah baik di tengah masyarakat, mari terus kita tumbuhkan tradisi itu. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, kita luruskan dengan cara-cara yang baik, dengan nasihat. Ingat di dalam Al-Quran itu yang namanya nasihat itu disifatkan dengan al-hasanah. Jadi mun bernasihat sinun dekna sekedar bernasihat doang, tapi pastikan harus al-hasanah. Ud'u ila sabir rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tejak dengan, wahai Muhammad, tejak dengan menuju kepada jalan Allah, tejak dengan berbuat bagus dengan hikmah.
bijaksana, yang tua hormati, yang muda sayangi. Dendek sulun-sulun terdatang, wah lulus, berdua titel, berdua gelar, ule aning balenta, terus merasa diri sebagai orang paling pintar, paling hebat, paling berilmu. Salah. Bil hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah. Dakwah NWDI itu harus sesuai dengan ayat ini, yaitu al mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Apa bapak-bapak? Nasihat yang baik. Artinya apa? Arak nasihat sini udah bagus indah. Nasihat yang disampaikan dengan cara yang kasar, nasihat yang disampaikan dengan menghina kehormatan orang, nasihat yang isinya adalah umpatan dan cercaan. Lakunya bernasihat tetapi mengumpat. Imam Syafi'i mengatakan, suatu nasihat yang disampaikan dengan cara yang tidak benar, innama, bukan sesuatu itu, laisat nasihatan wa innama fadihatan. Imam Syafi'i mengatakan, kalau arak dengan bernasihat tapi caranya tidak sesuai, caranya kasar, mengumpat, dia mengaku nasihat, itu bukan nasihat kata Imam Syafi'i, tapi itu fadihah. Laisat nasihatan wa innama fadihah. Tahu dari fadihah? Fadihah itu artinya mengungkap, mengumbar aib orang, membuat sesuatu yang buruk, itu fadihah. Nah, jadi kepada semua warga NWDI, ini tiang sampaikan karena kan mulai ada kejadian-kejadian di NTB ini, termasuk terakhir di Lombok Timur sana, ngaku berdakwah, nejak aning jalan Allah, lagu carana di keruan, isi si sampai yang nasala, angkun nyampe yang nasala, ya ran salah murokap no, si tersampai yang wasala. Selain sampai yang salah, si tersampai yang salah, caranya indah salah, katanya kasar, isinya lengi, caranya lengi. Nah, jadi wah luar dalam wah ini keruan. Akhirnya apa? Sili masyarakat, kejadian. No, pelajaran. Maka oleh NWDI dakwah itu harus isinya bagus, caranya indah bagus. Ini yang tiang pesan, bapak-bapak ibu. Karena di dalam Islam sini jadi satu kesatuan antara tujuan, cara, niat, tujuan dan cara itu satu kesatuan. Niatnya bagus, lagu cara ini bagus, ini kanggo itu. Sugu lekan balik arah dengan niatna, sugu lekan balik mele metang rezeki buat anak senina, anak jarina lek balik. Leka kita na manuk batur. Baitna jauh na ule. Bismillah. Ala barakatillah, ampun sembelihin ya. Nih, adik, apa bahasanya istri adik? Nih adik, manuk nih, pinang pelalah anak-anak tanah. Terus bersiangna si seninana. Bismillahirrahmanirrahim. Pinangna pelalah, mai hidangangna terus di meja makan. Kelekna anakna teh tebegibung mangan pelalah mai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Besur. Bagus no? Bagus no? Bagus atau enggak? Loh kan niatnya bagus. Hah? Kan nyembelihnya endah ngadu bismillah. Hah? Minaknya endah, minak pelalah ngadu bismillah. Hah? No. Menunaikan niatnya itu. Hal yang dia lakukan adalah hal yang tidak diridhoi oleh Allah, mengambil hak orang lain. Mun ibaratna mengambil hak orang lain itu marah angkun bangke. Mun wah bangke aja ngumbi-ngumbi angkun tengaranang ya.
Sidaranang bangke sino misalnya emas, jadi emas ya? Hah? Jadi emas atau enggak? Bangke. Apa ini menton? Emas. Emas ya? Enggak, menurut keyakinanku emas ini. Padahal bangke. Jadi emas atau bangke, tetap bangke. Tetap. Jadi an-niyatu la tusayyirul ainal muharramah halala. Niat yang bagus itu tidak menjadikan sesuatu yang nyata-nyata haramnya menjadi halal. Paham Bapak-bapak? Jadi dalam Islam itu satu kesatuan. Jadi ketika Allah berfirman, wa'malu sholihah, selaku umat Islam beramallah yang baik, maka dalam kata amal yang baik itu dimulai dari proses yang pertama yaitu niat sampai berujung kepada yang baik. Prosesnya pun semuanya harus baik. Kadang-kadang kalau ada proses yang kurang indah hasilnya. Walaupun proses ini sebenarnya dena haram, tapi dia kurang maksimal. Lai arak misal muntah baca lihat ta'limul muta'allim. Nah, kan tengah ngaji lihat ta'limul muta'allim deh. Bagaimana arak dengan arak dua dengan penuntut ilmu nih, dua-duanya nih. Guruna sama, pada guruna sekek guruna. Kitab si terbaca yang dah pada. Lagu sekek, setiap kali nalalo belajar menuntut ilmu wudhu bejulu. Pasang niat bagus-bagus. Ketika dia belajar di depan gurunya, di julun ustadznya, duduknya itu duduk yang sopan, takzim, tenang, tidak ada ributnya. Ketika sampai rumah, selesai dia mengaji, dia mutolaah menghadap kiblat. Dia niatkan bahwa ilmu ini mulia. Karena itu saya murajaah belajar kitab ini menghadap kiblat. Dia wudu, dia niatkan ibadah. Kalau yang satu di rumah semele-melena, macam-macam. Tidak perlu dia berwudu, semau-maunya. Ketika dia belajar pun duduknya sembarangan. Ketika selesai belajar, ternyata yang satu itu terlihat keberkahannya di tengah masyarakat. Yang satu itu biasa-biasa saja. Gurunya sama, kitabnya pada, majelisnya endah pada, tetapi adabnya beda antara satu dengan yang lain. Padahal tidak ada di antara mereka berdua yang mengerjakan yang haram, tidak ada. Cuman adab saja beda. Sekedar adab beda, hasil juga beda. Itulah sebabnya Nini da Maulana Syekh juga sering nyampe yang tiang pelungguh, bapak-bapak ibu nih. Bagaimana dulu beliau ketika hendak mengaji kepada gurunya Syekhul Fath, yaitu Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Si pertama ketuanangna sudah hatam belum? Sudah ngaji ta'limul muta'alim atau belum? Belum. Ulek dulu ngaji ta'lim muta'alim dulu. Belajar adab dan akhlak dulu, baru ngaji kitab sama saya. Tuh. Adab dan akhlak ini bapak-bapak dan ibu menjadi bagian penting di dalam dakwah NWDI. Tidak hanya sekedar adab dan akhlak di dalam kelas madrasah, tetapi adab dan akhlak kita bermasyarakat. Kita muntah berdait barang dengan si lebih toa bahasa lebih toa, yang lebih tua hormati. Sai-saino, pokoknya dia lebih tua hormati. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala itu malu. Allah Subhanahu Wa Taala malu, istilahnya segan kepada zisyaibatil muslim, yaitu orang yang sudah rambutnya putih, yang sudah tua dan dalam keadaan iman Islam. Allah segan sama orang itu. Artinya kalau Allah saja segan, maka kita harus menghormati. Itu adab. Dendek kita masalah alim atau dendek alim dulu. Pokoknya yang penting kalau orang lebih tua hormati. Apalagi kalau dia lebih tua dan dia juga alim, lebih lagi. Ada orang tua kita hormati, muliakan.
Walaupun di luar sekolah, walaupun kita profesor. Karena jasa manusia setelah Rasulullah SAW yang terbesar bagi hidup kita adalah kedua orang tua kita. Setelah Nabi, bapak ibu kita. Nah ini bapak-bapak ibu hadirin hadirat sekalian, ini juga inti dari dakwah NWDI. Jadi kita jadi kader NWDI harus terpaham betul hal-hal seperti ini, nggih. Paham, mengerti tentang adab dan akhlak. Nah dengan ini maka mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebersamaan, saling menghormati, saling menyayangi. Kemudian apa hal-hal yang baik, tradisi-tradisi sisolah terus kita pelihara, kita pertahankan. Ada hal-hal yang baru yang diperlukan oleh anak-anak kita, kita ajarkan. Anak-anak kita ini sekarang Tuan Guru Haji Rusdi, ya anak-anak kita juga harus melek, mereka mengerti tentang teknologi informasi. Mereka mengerti bahwa masa depan itu mereka harus menguasai, memahami bagaimana menggunakan teknologi informasi itu dengan baik sebagai jalan kebaikan. Laik pada masa tiang li muallimin bapak-bapak ibu denara jangankan tengenti tenggita handphone bae den dua kan dia manara handphone lagu nangka kanak-kanak kode di SMP bahkan di SD sebagian dikasih oleh orang tuanya pegang handphone. Tiang tidak mengatakan bahwa itu sepenuhnya tidak boleh karena kan beda-beda antara orang tua pertimbangannya. Tiang hanya mengatakan, si tiang pesan adalah sida sejadi dengan toa ketika sida ngebeng anak de yang masih usia belia untuk memegang alat komunikasi seperti handphone, tanggung jawab de memastikan bahwa alat itu tidak digunakan untuk hal-hal yang membahayakan. Jadi ndek tiang larang secara mutlak, ndek kanggo ndek sang memang sang netetu arah kebutuhannya. Tapi pastiang bapak-bapak ibu nggih bahwa ketika kita memberi sesuatu kepada anak kita, kita juga mengajarkannya untuk bisa menggunakannya sebaik-baiknya. Nah, tiang berharap pegang teguh nilai-nilai NWDI. Tadi sudah dibaca dalam ikrar baiat oleh para pengurus. Iman, takwa, yakin, ikhlas, sabar, istiqomah, pegang. Tetapi pada saat yang sama sesuaikan kemampuan anak-anak kita dengan kebutuhan masa depan, supaya anak-anak kita ini bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat untuk masyarakat.